channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kisah Misteri Pesugihan Berujung Petaka. Semua orang sudah tahu bahwa ketika mengikrarkan diri pada setan, maka akan ada tumbal yang harus dikorbankan. Jika tidak dilaksanakan, petaka pun akan datang menghampiri, entah secara langsung ataupun secara perlahan. Tapi yang jelas petaka tersebut pastilah datang. Seperti halnya kisah sebut saja namanya Ramon, yang akhirnya harus meregang nyawa karena menolak untuk menumbalkan anaknya setelah dirinya merasakan kekayaan akibat ritual pesugihan yang dilakukannya. Kala itu waktu telah menunjukkan pukul 2 pagi. Di sampingnya terlihat sebut saja namanya Rino, yang tengah tertidur pulas sambil memeluk jaket pemberiannya 1 tahun lalu ketika Ramon sekeluarga merayakan keberhasilan Rino naik kelas 3 SD. Dengan peringkat juara kelas. Karena tidak tega melihat buah hatinya kedinginan, Ramon pun lantas membuka jaket yang dikenakannya untuk menyelimuti tubuh mungil Rino. Rest area pada malam itu tidak terlalu sepi sehingga Ramon merasa nyaman untuk bisa beristirahat sejenak di sana. Selain itu, alasannya untuk menepikan mobilnya di rest area pada pukul 2 pagi adalah karena dirinya merasa kelelahan setelah sebelumnya melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Kamu harus mengorbankan anak itu, atau akan ada akibat yang harus ditanggung, ujar seorang dukun pada Ramon. Mendengar ucapan tersebut, Ramon lantas membalasnya dengan makian dan sumpah serapah. Mana mungkin ia rela menjadikan anak kesayangannya sebagai tumbal pesugihan. Tak ingin terlalu memikirkan, Ramon lantas mulai mengemasi beberapa pakaian serta keperluan Rino. Anaknya yang sedang menonton televisi pun dibuat bingung oleh ayahnya yang terlihat menangis sambil menenteng-nenteng tas. Rino sayang, ayo sekarang kita pergi ke rumah nenek, bujuk Ramon. Ramon bersama sang buah hati pun mulai bergerak dari rumahnya menuju rumah ibunya. Selama dalam perjalanan, Ramon teringat masa lalu dengan keluarga kecilnya di mana hanya ada kebahagiaan yang menyelimuti. Akan tetapi kebahagiaan tersebut harus sirna hanya untuk memenuhi egonya semata. Ramon sendiri merupakan seorang pengusaha terlama di kantornya. Ia memiliki berbagai macam bisnis, mulai dari toko grosir, toko handphone, jasa penyewa mobil, hingga apotek. Selain itu, Ramon juga memiliki sawah yang luasnya berhektar-hektar, serta peternakan kambing yang berbeda tidak jauh dari kediamannya. Kekayaan yang dimiliki Ramon pada saat itu merupakan buah dari kerja kerasnya selama belasan tahun. Akan tetapi beberapa bulan terakhir bisnis yang dijalani Ramon mengalami penurunan yang cukup signifikan. Semua tokonya tidak lagi dipenuhi oleh para pembeli sebagaimana dahulu. Hal ini menyebabkan Ramon khawatir bisnis yang dirintisnya akan bangkrut. Terlebih popularitasnya sudah mulai menurun karena munculnya pengusaha-pengusaha baru dengan ide dan barang dagangan yang lebih fresh. Meskipun sang istri sudah mengingatkan Ramon untuk tidak memikirnya terlalu berlebihan, namun pikirannya tetap saja kalut. Hingga akhirnya ia pun mengambil jalan pintas agar kehormatan serta kepopulernya kembali melambung. Ia kemudian menemui Mbah Mujo, seorang dukun ternama yang ada di kotanya.
Mbah Mujo sendiri dikenal sebagai dukun sakti mandraguna yang dapat mengabulkan semua permintaan dari para pelanggannya. Reputasi serta testimoni yang bagus membuat Mbah Mujo dipuji oleh mereka yang berduit dengan usaha yang sedikit. Karena kesaktiannya itu, maka tak heran jika Mbah Mujo menetapkan tarif yang sangat tinggi untuk sekali praktik pesugihan. Ramon yang sudah tahu akan hal itu lantas datang menemui Mbah Mujo dengan membawa uang belasan juta rupiah. Permintaan Ramon sederhana, bisnisnya makmur seperti dulu sehingga terhindar dari kebangkrutan. Setelah semua persiapan selesai, ritual pesugihan pun dilakukan. Setelah selesai, Mbah Mujo lantas berucap bahwa Ramon dengan bisnisnya akan kembali ke puncak. Dalam 4 hari, kamu akan kembali menjadi orang nomor 1 di kota ini, katanya. Sebagaimana ucapan dari Mbah Mujo, Ramon akhirnya berhasil terhindar dari kebangkrutan. Tiap harinya tokonya penuh sesak oleh para pelanggan. Bahkan dalam sebulan ia berhasil meraih pendapatan yang tidak bisa dicapai sebelumnya. Tentu saja hal itu membuat Ramon senang bukan kepalang. Sayangnya, ia lupa bahwa terdapat syarat yang harus dilakukan untuk dapat mencapai titik tersebut. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kesuksesannya pun akan berakhir dengan singkat. Mbah Mujo yang telah mengetahui kelancaran bisnis Ramon kemudian mengingatkan Ramon akan syarat yang harus dipenuhinya. Akan tetapi ucapannya malah dibalas dengan cacian serta sumpah serapah dari Ramon. Kamu jangan main-main, Ramon. Dia sudah memenuhi permintaan kamu. Sekarang kamu harus membalasnya, atau sesuatu yang buruk bisa menimpamu, ucap Mbah Mujo mengingatkan. Aku tidak mungkin menumbalkan anakku sendiri, balas Ramon. Ramon pun menganggap bahwa ucapan dari Mbah Mujo hanya gertakan semata. Sampai pada akhirnya ia mengetahui bahwa kesialan benar-benar akan menimpa dirinya setelah istrinya meninggal dunia 1 minggu setelah pertemuan terakhirnya dengan Mbah Mujo. Tim yang melakukan otopsi terhadap jasad istri Ramon pun dibuat kebingungan untuk mengetahui penyebab kematiannya. Di sisi lain, Ramon sebenarnya sudah tahu penyebab kematian dari istri yang dicintainya itu. Saya sudah peringatkan sebelumnya, Ramon, tapi kamu tidak menuruti perkataan saya. Kamu harus mengorbankan anak itu, atau akan ada akibat yang harus ditanggung, kata Mbah Mujo marah. Sialan kamu, Mujo, jangan main-main kamu sama saya. Semoga kamu membusuk di neraka atas apa yang kamu perbuat, balas Ramon yang marah atas apa yang terjadi kepada istrinya. Meski telah diperingatkan, Ramon masih saja tetap ngeyel. Hingga pada akhirnya bisnis yang dibangunnya pun musnah karena sepi pengunjung. Bahkan sawah miliknya yang biasanya menghasilkan padi-padi yang gemuk tiba-tiba saja dilanda hama sehingga gagal panen. Rasa frustasi Ramon semakin menjadi ketika salah seorang kepercayaannya memberi kabar bahwa dirinya kini tengah diburu polisi. Saat itu pula Ramon memutuskan untuk kabur bersama dengan Rino. Dari semua hal itu, semua kejadian yang terjadi pada akhirnya membawa Ramon sampai ke titik di mana mobilnya hilang kendali dan menghantam pohon dengan kecepatan tinggi. Sebuah titik di mana ia sadar bahwa kematian adalah hal yang harus ditanggung ketika bermain-main dengan setan. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang kisah pesugihan berujung petaka. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.